Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai wabarakatuh. Mustafid. Ya, apa kabar sahabat Sugeng? Ya, lama tak jumpa. Akhirnya berjumpa lagi nih. Ya, Gimana? Ini kita nyebutnya Gustafid. Ya, Bu, ya, jangan Kiai deh. Saya bukan Kiai. Enggak ya Kiai, cuma saya kalau anyar ini kan nanti lebih ben ketok ngenomi. Ya, boleh Kang, boleh. Wah, gitu. Biasanya Kang. Kita nyebutnya dulu beliau ini senior kita di filsafat di PMI. Ya, teman-teman nyebutnya Kang David itu. Tapi ya Gus David lah. Nek formal Kiai sebenarnya. Bukan. Gitu. Oke, teman-teman wedanger semua. Jadi ini kita berkesempatan berkunjung ke pondoknya Gus David di Melangi. Pondoknya namanya Aswaja Nusantara. Aswaja Nusantara. Iya ya. Iya. Aswaja Nusantara. Melangi ini bagi sebagian orang khususnya yang di dunia perpondokan, lalu ziarah itu sangat terkenal lah. Ya, Melangi. Cuma mungkin bagi sebagian orang masih Melangi ini daerah mana ya gitu kira-kira. Ya. Nanti kita sedikit banyak Kang, ngobrol-ngobrol soal Melangi ya. Siap. Lalu beliau ini sebenarnya pengetahuannya banyak, tidak hanya soal Melangi tentunya, tapi soal pergerakan, soal isu-isu kebangsaan, toleransi macam-macam gitu kira-kira. Tapi kita punya waktu kurang lebih 1 jam biasanya. Jadi kurang lebih gitu kan. Jadi sebenarnya ini mampir wedangan, tapi saya tadi udah wedangan lama nunggu beliau. Jadi ini kita di pondoknya, jadi di ini pondoknya ya, di Pondok Putri ininya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jadi kita agak santai, walaupun mampir wedangan. Ini kan mampir wedangan kan, tapi ini nggak perlu ada wedangannya, udah habis tadi. Oke Kang, ini saya biasa Kang, biasa Gus, tapi ini ya udah nanti sekenanya ya. Siap. Sekenanya. Santai aja. Sekenanya. Jadi ini perkenalan dulu. Jadi nanti Kang David ya, biar nggak kikuk ya. Kang David ini beliau dulu di filsafat. Ya. Oke, di filsafat lalu banyak sekali beraktivitas di gerakan sosial, lalu saat ini mengelola pondok. Nah, kita nanti akan mengulik banyak hal juga soal beberapa aktivitas beliau, tapi sedikit dulu soal Melangi ini. Sebenarnya Melangi itu gimana? Karena kalau di banyak kalau buka-buka di media itu kan jadi tempat ziarah gitu. Iya. Mungkin sedikit lah cerita dulu tentang Melangi ini dan kenapa di sini banyak pondok, banyak santri gitu. Monggo. Oke, terima kasih sahabat Sugeng atas kesempatannya. Saya akan bercerita sedikit tentang Melangi dan sesuai perspektif orang Melangi. Sesuai dengan semacam local knowledge semacam pengetahuan lokal terkait dengan Melangi. Jadi Melangi itu lughatan itu secara bahasa itu mengacu ke sebuah tempat, satu dusun atau kampung yang berada di satu kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 6 atau 7 km arah barat daya Malioboro. Melangi bukan sekedar nama geografis karena dia merefleksikan satu makna yang sangat kompleks kan. Pertama, kata Melangi sendiri itu menurut sejarah lokal itu berasal dari 2 kata. Pertama dari kata mulangi, mulangi itu mulang, orang yang ngajar. Karena rata-rata orang Melangi itu mengajar kan. Mengajar pendidikan, terutama pendidikan agama. Dan tidak hanya di pesantren tapi juga berkeliling ke kampung-kampung sekitar Melangi untuk berdakwah dan mengajarkan satu pengetahuan, terutama pengetahuan keagamaan, pengetahuan tentang keislaman. Yang kedua, Melangi itu konon berasal dari kata meleng-meleng ambune wangi. Meleng-meleng ambune wangi Jadi meleng-meleng itu dari jauh kelihatan bercahaya. Dan kemudian ketika didatangi itu baunya harum. Ini nggak lepas dari sejarah lokal juga bahwa
dulu Mbah Ken Nuriman, kan, pendiri dan peletak dasar dari Kampung Melangi ini, itu merupakan kakak dari Hamengkubuwono yang pertama. Kan? Ya, singkat kata dalam sejarahnya, kemudian Pangeran Mangkubumi itu kemudian menjadi HB1, kemudian kakaknya itu diberi tanah perdikan untuk mengembangkan pendidikan keagamaan. Beliau disuruh untuk memilih. Nah, ketika memilih, mencari itu, kemudian dalam perjalanan melihat ada satu daerah kok bercahaya, kan? Bercahaya. Gitu, nah, dan ketika didatangi baunya wangi. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Melangi. Melangi itu terletak di antara dua sungai, kan? Sungai apa ini? Apa yang selokan? Bukan, beda. Bukan, beda lagi, kan? Ini sungai, aduh, Masya Allah, saya lupa. Ini ada sungai besar, kemudian membelah. Nah, ketika membelah itu kemudian gabung lagi, tapi di tengah-tengahnya itu Melangi. Nah, kenapa saya sebut Melangi itu juga merupakan satu ikon yang kompleks? Karena di Melangi itu ada konteks kebudayaannya, ada konteks perjuangannya, ada konteks keislamannya, dan ada konteks historisnya yang sangat panjang. Bahkan sampai sekarang ada living tradition, tradisi lokal yang masih hidup, kan? Bukan hanya tradisi lokal, tapi bahkan tradisional healingnya juga masih ada di Melangi ini. Tapi semuanya berbasis pada tradisi keislaman ala Thariqati Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kalau tadi dibilang sejarahnya dari Kiai Nur Iman ya. Kakak ya ininya. Jadi kalau misalkan beliaunya mau malah yang jadi raja atau gimana? Dalam paugeran di Yogyakarta, kan, beliau itu kakak tapi beda ibu. Jadi dari putra dari Raden Surya Putra, tapi dari istri yang pertama. Kan? Jadi kakak, kan, kakak tapi beda ibu. Nah, kebetulan istri yang pertama itu putra dari Untung Suropati yang bertempat tinggal di Gedangan sana di Surabaya atau berdekatan Surabaya dan Sidoarjo. Nah, karena berada di luar keraton, maka tidak diambil sebagai permaisuri. Gitu. Secara dari sisi umur katakanlah gitu, atau dari sisi senioritas ya itu paling senior, kan. Tapi mungkin dari dalam konteks pauguran tidak harus seperti itu. Oke. Lalu beliaunya yang istilahnya babat alas dalam tanda kutip membuat Melangi ini secara geografis juga secara kultural menjadi konteksnya pusat pembelajaran Islaman. Iya, yang babat alas, yang menginisiasi, yang menjadi istilahnya itu pelopor dari pembukaan alas di Melangi ini. Lalu kan ada namanya Patok Negoro, karena di Melangi ini ada Masjid Patok Negoro ya. Lalu Masjid Patok Negoro itu kalau di Jogja kan tidak hanya satu, ada berapa ya? 4 atau 3? Ada 4. Ada 4. Ada 4 itu mungkin bisa dijelasin dikit. Jadi tentang Patok Negoro di Melangi, lalu ada yang di mana itu utara itu. Jadi pasca Perjanjian Ganti tahun 1755 kan ada Perjanjian Ganti, itu membelah Islam Mataram menjadi 2. Satu Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, untuk yang Keraton Yogyakarta itu kemudian berdiri satu kerajaan dengan konstruksi filosofis tertentu. Nah, salah satu konstruksi filosofisnya itu adalah keraton itu dibentengi oleh 4 masjid Patok Negoro ini. Jadi ini dibangun pada fase Hamengkubuwono yang pertama dan kedua, kan? Kemudian dibangun 4 masjid Patok Negoro, Melangi itu yang sebelah barat, kemudian itu yang pertama ya? Istilahnya secara bangunan masjidnya itu? Iya, mestinya yang pertama, kan? Kemudian yang kedua Ploso Kuning, kemudian Dongkelan, kemudian Babatan. Nah,
kenapa saya mengatakan pertama, karena Ploso Kuning itu yang membangun putra dari Mbah Kiai Nuriman. Oh, oke. Nah, secara historis kan mestinya lebih dulu ayahnya yang membangun masjid daripada putranya. Kan? Nah, itu logika sederhananya kan. Nah, empat masjid Patok ini menjadi salah satu unsur penting filosofi dari Keraton Yogyakarta kan. Dia merupakan benteng spiritual kan, benteng pertahanan dan juga benteng pendidikan keagamaan dari Keraton Yogyakarta ini. Nah, menariknya kalau Patok Negoro ini secara kultural untuk saat ini ya, pengamatan awam saya itu kan cenderung NU ya. Pendekatan lalu Mataram Islam dalam konteks Yogyakarta itu kalau di kota itu masjid masjid kota itu cenderung sangat Muhammadiyah gitu. Mungkin sedikit jadi begini. Kalau kita lihat sejarahnya, jadi sebenarnya Keraton Yogyakarta atau Islam Mataram kan, itu lebih dulu NU daripada NU itu sendiri. Nah, kenapa secara kultural ya? Iya, karena apa? Karena di Masjid Patok Negoro ini itu sudah terbangun satu komunitas. Dan satu komunitas, satu jaringan makna yang dibangun oleh konstruksi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tahun 1926 merupakan pelembagaan dari jaringan tersebut. Nah, tahun berapa tadi? 1926 berdirinya NU itu merupakan pelembagaan dari jaringan tersebut. Jadi sebenarnya sudah ada masyarakatnya, sudah ada konstruksi ajarannya, sudah ada jaringan maknanya, kan? Cuman belum di secara kelembagaannya. Karena saat itu belum dikenal yang namanya organisasi modern. Baru kemudian ketika ada perkembangan sosial dan ekonomi, dan kemudian dikenal organisasi. Nah, ketika itu kemudian dideklarasikan Muhammadiyah misalnya, kemudian NU dideklarasikan juga tahun 1926. Nah, sejak lama di Melangi ini dibangun oleh Mbah Kiai Nuriman itu kan, dan kemudian mengembangkan pendidikan pesantren. Maka wajar kemudian di kemudian hari menjadi basis dari katakanlah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di Masjid Gede di Kauman itu kan tempat Mbah Ahmad Dahlan lahir, dan tempat Mbah Ahmad Dahlan berdakwah dan juga mendeklarasikan Muhammadiyah di sana. Jadi sebenarnya wajar kalau kemudian di sekitar Masjid Gede itu atau Kauman itu menjadi basis Muhammadiyah, karena memang sejarahnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya corak antara Melangi dan masyarakat sekitar Masjid Gede atau Kauman itu sebenarnya sama, terutama pra pembentukan Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Oh gitu. Nah, yang tiga lainnya untuk Masjid Patok Negoro itu coraknya untuk saat ini itu cenderung NU atau Muhammadiyah secara ini? Kalau di Ploso Kuning itu cenderung NU. Ploso Kuning ya, kemudian di Babatan itu campuran. Kemudian di mana ini yang dekat Kerapia itu, itu cenderung Muhammadiyah. Jadi sebenarnya ya enggak NU semua juga enggak Muhammadiyah semua. Iya, betul. Secara ini ya, secara pendekatan organisasinya ini cenderung. Oke, sekarang ini kita tarik lagi ke Melangi. Melangi ini karena NU itu beberapa juga punya tradisi ziarah ya, dan ziarah ke makam Sunan, ke Kiai, ke macam-macam. Di Melangi ini juga menjadi tempat ziarah, tempat makamnya Kiai Nur Iman gitu. Itu memang di dekat masjidnya ya ininya, makamnya itu? Iya, makam Mbah Kiai Nur Iman itu di sebelah barat masjid, kan? Sehingga menjadi pusat ziarah. Kenapa menjadi pusat ziarah? Karena
Mbah Gen Nurman itu jadi tokoh kan, tokoh yang menghasilkan banyak kiai, banyak ulama yang bukan hanya tersebar di Melangi tapi bahkan Nusantara kan. Jaringan kiai di sekitar lintas selatan Jawa itu kan, mulai dari Jogja, kemudian Ngawi, Nganjuk, kemudian Enggalek, kemudian Tulungagung, Blitar, bahkan sampai Jombang, bahkan Malang bagian selatan itu nyambung semua dengan Melangi. Oke. Tapi memang tradisi secara ini ya pondoknya itu apakah sejak Kiai Nur Iman itu atau pasca itu? Kan di sini di Melangi itu pondoknya banyak ya. Pondoknya banyak. Lalu sekarang juga mulai banyak kayak MA, MTS apa gitu ya? Ya. Dugaan saya sejak Mbah Kiai Nur Iman. Tapi mungkin bentuknya namanya bukan pondok pesantren tapi langgar gitu. Karena apa? Karena Mbah Kiai Nur Iman mengarang 3 kitab yang sampai sekarang masih ada. Dan ini adalah kitab-kitab yang sangat populer di kalangan pesantren. Kan kitab Nahwu Shorof dan juga tasawuf. Oh gitu. 3 itu campuran itu atau apa aja? Satu Nahwu Shorof Melangi, kemudian yang kedua Takwim itu Nahwu, kemudian Asnal Matolib itu kitab tasawuf. Nah, mungkin sedikit bisa diceritakan. Ini kita masih ngulik-ngulik dulu sejarah Melangi, karena ke depan setelahnya kita akan Melangi masa kini. Enggak, Kiai Nur Iman itu dalam konteks sejarah itu beliaunya itu belajarnya dari mana waktu itu? Karena keluarga kerajaan ya maksudnya. Jadi kok tiba-tiba istilahnya loh ya, saya mengambil posisi atau menjadi peran menjadi penyebar ilmu aja lah, ilmu agama gitu. Jadi menurut sejarah lokal, jadi ketika intervensi kolonial di zaman mataram Islam itu cukup kuat. Kemudian juga semacam keretakan internal juga sudah mulai nampak. Ini Raden Suryaputra, ayahanda dari Mbah Kiai Nur Iman, itu lebih memilih mengembara di antar pesantren. Sampai kemudian tiba di pesantren Gedangan yang diasuh oleh Kiai Abdullah Muhsin. Ya, itu yang di Surabaya itu. Nah, yang di Surabaya itu. Nah, disitulah kemudian beliau bertemu dengan istri yang pertama. Ini ayahnya ya? Ayahnya Kiai Nur Iman ya? Untung Suropati. Nah, kemudian menikah dengan putra beliau, dengan putri beliau. Nah, kemudian tinggal di pesantren. Nah, dan kemudian hamil, kemudian belum sempat lahir itu sudah dipanggil di keraton karena ingin dijadikan Amangkurat IV itu. Oleh karena itu sebenarnya Mbah Kiai Nur Iman itu lahir dan besar di pesantren sampai dewasa. Nah, oleh karena itulah menjadi wajar kalau kemudian ekosistem pendidikan Mbah Kiai Nur Iman itu di pesantren. Nyambung kali. Nyambung. Betul. Biar tadi kok bisa-bisanya itu. Karena memang sejak lahir lah karena itu memang secara tradisi beliaunya memang besarnya di pesantren ya. Betul. Kang David, ini kita saat ini kan melihat Melangi dalam masa yang berbeda. Tapi tradisi pondokan itu menjadi khas di Melangi gitu. Maksudnya kalau kita melihat Krapyak, melihat mungkin pondok-pondok di Jombang atau yang lain, Melangi itu salah satu ekosistem yang ya pondok ya Melangi, Krapyak, mana itu. Orang sudah langsung kenal. Kalau di dunia Muslim khususnya NU ya jarang yang tidak kenal Melangi, Krapyak, misalkan di Jogja ya gitu kira-kira. Tapi saat ini kan dunia pendidikan sedikit banyak mungkin sudah mulai ada pergeseran gitu. Tapi pondok masih mempunyai posisi penting. Kira-kira gimana itu? Melangi mengambil posisi dalam konteks pendidikan saat ini gitu. Jadi tradisi orang Melangi itu tradisi pendidik dan pedagang. Jadi dalam diri Mbah Kiai Nur Iman itu
ada dua spirit penting kan. Pertama sebagai kiai atau ulama, yang kedua sebagai pejuang. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Jadi Mbah Kiai Nurul itu kiai yang pejuang, pejuang yang kiai. Nah, melewati fase penting perjuangan melawan penjajahan kan, atau perjuangan untuk melakukan pembebasan nasional, termasuk perang Diponegoro. Kan, Diponegoro kecil itu ngajinya salah satunya di Melangi. Oh gitu. Ya, dan ketika terjadi perang Diponegoro, Melangi menjadi salah satu sentrum kan, dari rute gerilya itu. Dalam babat Diponegoro, kemudian beberapa buku Peter Carey itu disebut kata Melangi di sana, dan juga Kiai Melangi di sana. Karena peran pentingnya Kiai Melangi dalam perang Diponegoro tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu tadi, kan, jadi Melangi juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, kan. Oleh karena itu tradisi yang tadi itu terus berjalan, kan, pendidikan terus berjalan, dan rata-rata masyarakat Melangi itu dalam waktu yang jangka panjang itu menjadi katakanlah masyarakat sipil. Kan? Karena lama berhadapan dengan rezim kolonial, kan? Jadi oposisi kan, dan terhadap rezim kolonial tersebut, kan? Dan itu seperti itu tampaknya terbawa pasca kemerdekaan. Jika misalnya sampai pada pra-reformasi itu hanya bisa dihitung dengan jari masyarakat Melangi yang melakukan negaranisasi atau masuk dalam ruang birokrasi tersebut. Oh gitu ya? Ya, jadi tetap berjuang di level masyarakat sipil, kan? Terutama mengembangkan pendidikan pesantren. Nah, makanya pendidikan pesantren di Melangi itu semakin lama semakin berkembang. Sekarang sudah tumbuh menjadi 17 pesantren. Ini skala kampung ya. Belum orang Melangi yang mendirikan pesantren di luar Melangi. Itu banyak sekali. Ada di mana? Di kota, kemudian ada di luar Jawa juga, itu di banyak. Jambi ya ada. Ya, di Jambi juga ada, di Riau juga ada. Nah, itu adalah refleksi dari perjuangan masyarakat Melangi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka terjadi juga proses adaptasi. Kan? Karena yang dihadapi oleh masyarakat Melangi itu bukan hanya masa lalu, tapi masa kini dan juga yang masa yang akan datang. Dan juga terjadi pergeseran sosial politik kan. Maka kemudian sekarang tidak lagi semacam tabu ketika masyarakat Melangi juga berjuang lewat jalur struktural atau mengalami proses negaranisasi tersebut. Sehingga di Melangi ini bukan hanya berjuang lewat pondok pesantren, tapi juga ada yang lewat parlementer, ada yang lewat eksekutif. Itu sudah mulai tumbuh sekarang di Melangi. Lebih beragam. Lebih beragam, ya betul. Kalau saat ini kalau teman-teman berkunjung ke Melangi itu udah sejak awal itu udah jalannya semakin lebar gitu. Karena di ring road, jadi masuknya kan lewat ring road. Ya, kalau ring roadnya lebih lebar, tapi jalan di Melangi kayaknya sama ya. Segitu aja. Sejak dulu ya segitu saja itu. Tapi pas masuk semakin rame. Ya, kalau ramenya ya. Semakin rame gitu. Karena di sini tadi ada 17 pondok pesantren. Iya. Itu berkembang sebenarnya dalam konteks kampung ya, itu sebenarnya masih dalam keluarga besar gitu atau sebenarnya masih nyambung semuanya, masih keluarga besar semuanya. Meskipun ada yang ketemu di level buyut, ada yang ketemu di level mbah, ada yang kakak adik, kan, jadi gitu. Tapi kalau di turut-turut itu nasabnya itu pasti ketemu. Karena di sini kan ini pondoknya beliau namanya Aswaja Nusantara. Lalu juga ada yang sekolahan MTS sama MA-nya itu MA Nur Iman. MA Nur Iman. MTS Nur Iman. Itu juga itu malah hitungannya secara kelembagaan belum lama ya itu. Itu mungkin belum lama. Jadi mungkin itu 10 tahun ya. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada, mungkin sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun. Jadi itu sekarang itu sudah ada namanya Yayasan Nur Iman.
Jadi Yayasan Nur Iman itu satu konsorsium pesantren yang mewadahi beberapa pesantren yang ada di Melangi. Enggak semua tapi berapa? Belum semuanya masuk, tapi mayoritas sudah masuk. Jadi yayasan ini mewadahi pendidikan formal di masyarakat Melangi, di pesantren Melangi dan masyarakat Melangi. Kemudian untuk konteks kurikulum pendidikan agamanya itu kembali ke masing-masing pesantren. Jadi kalau misalnya ada istilah merdeka belajar, kan, atau kampus merdeka belajar itu, yang hanya memberikan ruang 3 semester untuk meng-create kurikulum sendiri. Nah di Melangi ini sepanjang kurikulum itu masih berdasarkan merdeka belajar. Dan pesantren ala pesantren iya disusun sendiri berdasarkan kebutuhannya sendiri. Oke. Karena kan kalau yang MTS sama MA ya, itu kan kalau belum lama istilahnya 7-8 tahun tadi itu istilahnya siswa-siswanya juga dia mondok di area sini juga. Iya, betul. Karena mereka wajib untuk mondok yang sekolah di sana. Jadi mondoknya di pondok, formalnya itu di MTS Nur Iman atau MA Nur Iman. Sekarang sedikit sejarah yang Pondok Aswaja ini kan. Aswaja Nusantara mungkin sedikit ini mungkin beliaunya ini karena basisnya itu dari gerakan ininya. Beliau ini kan sejak mahasiswa memang sudah aktif di pergerakan khususnya PMI ya. Lalu pernah di Pusat Studi Pancasila banyak lah ininya. Beliau mengisi banyak pelatihan kalau di organisasi semacam HMI, GMNI, semacam kami biasanya kenal beliau. Mungkin sedikit diceritakan kenapa namanya itu Aswaja Nusantara, lalu apa hubungannya juga dengan isu-isu besar kebangsaan gitu. Khususnya yang berkaitan kalau itu garisnya dengan NU, garisnya dengan Pancasila itu kan kayaknya sangat Indonesia banget gitu. Jadi begini, pertama Aswaja ini termasuk pesantren yang termuda di Melangi. Ada yang lebih muda namanya pesantren Al Mubarok. Ini baru berdiri mungkin sekitar 9-10 tahun. Nah dulu awalnya itu untuk menampung korban erupsi Merapi. Gitu? Ya. Jadi awalnya saya juga nggak pernah berpikir untuk mendirikan pesantren. Tapi ada erupsi, kemudian ada katakanlah korban Merapi yang kemudian membutuhkan akses terhadap sekolah. Kemudian mereka saya tampung. Awalnya sekitar kalau enggak saya lupa 16 atau 12 orang. Itu usia SMP dan SMA. Itu saya tampung, kemudian berkembang terus sampai sekarang ini menjadi sekitar 100-an santri lah Nah, mengapa saya sebut sebagai Aswaja Nusantara? Karena Aswaja itu berasal dari singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu teologi yang dianut oleh NU yang kira-kira cocok untuk semua era dan semua tempat gitu Nanti sedikit dijelaskan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu maksudnya apa itu? Kan nggak semuanya. Jadi orang pondok. Kemudian kenapa Nusantara? Karena dia berdiri di bumi Nusantara. Sehingga konsep-konsep keagamaan yang katakanlah universal itu dikontekstualisasikan dalam konteks Nusantara. Maka ada corak lokal di sana, ada berbasis pada kebudayaan, berbasis pada nilai-nilai lokal. Jadi Aswaja Nusantara itu satu semacam teologi transformasi, teologi transformatif, karena dia nggak bisa dilepaskan dalam konteks lokal, kebutuhan lokal, potensi lokal, yaitu Nusantara. Ya kira-kira itu. Tadi ahli sunnah wal jamaah itu secara kata itu
Gimana? Mungkin sedikit bisa dijelaskan lah. Jadi gini, walaupun itu berkaitan juga tadi soal NU ya, tapi maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata. Ahlun, as-sunnah, dan wal jamaah. Kan? Ahlun itu pengikut. Dan as-sunnah itu at-thariqah al-mardiyah. Kan? Jadi kalau sunnah itu bisa thariqah mardiyah atau ghairu mardiyah. Kan? Tapi as-sunnah itu adalah thariqah jalan yang diridhoi. Kan? Kemudian wal jamaah itu kolektivitas. Kan? Mengapa? Jadi begini. Jadi Islam yang satu itu ketika ditafsirkan menjadi banyak, kan? Dan itu sesuai dengan katakanlah prediksi kenabian. Kan? Dalam satu hadis itu dikatakan iftaraqat al-yahudi ila ihda wasab'ina firqatan. Jadi umat Yahudi, orang Yahudi itu sudah terpecah menjadi 71 golongan. Yahudi. Kemudian waftaraqat an-nasara, dan umat Nasrani terpecah-pecah menjadi 72. Nah, ketika mengomentari umat Islam, beliau mengatakan sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ketika ditanya siapa kulhum finnar illa wahidah, semua kata masuk neraka kecuali satu. Nah, siapa? Ketika ditanya siapa manhum ya Rasulullah, beliau menjawab Ahlussunnah wal Jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, sehingga Islam yang satu itu ketika ditafsirkan menjadi banyak kan. Nah, maka ada satu aliran, satu tafsir yang kita yakini sebagai Islam yang inilah representasi yang sesungguhnya, Islam yang benar kan. Nah, yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada lagi jawaban sawadul adzam. Kan? Sawadul adzam itu golongan yang mayoritas. Maka disebut dengan wal Jamaah. Nah, dalam konteks pergerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu punya 2 makna. Pertama Ahlussunnah. Ahlussunnah itu ahli kebenaran, kan? Ahli kebenaran, tapi tetap toleran terhadap keragaman itu, kan? Jadi secara internal kita punya prinsip yang kita yakini kebenarannya. Kalau ada orang lain punya prinsip, monggo silahkan, kami hormati, kan? Dan tidak boleh dipaksakan kebenaran itu. Nah, yang kedua, wa ahlul jamaah, itu ahli organisasi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati itu berpijak pada kebenaran sekaligus berorganisasi atau berjuang. Kalau hanya katakanlah akademik murni, itu baru setengah dari Ahlussunnah. Kalau hanya berjuang murni tanpa pijakan kebenaran, tanpa pijakan teori atau konsep yang bisa dipertanggungjawabkan, dia juga hanya sebagian dari kebenaran tersebut. Maka kebenaran yang utuh itu ada dalam diri orang yang berpijak pada kebenaran dan mau berjuang atau mau berorganisasi. Nah, Nusantara itu mengacu ke konteks topografi, konteks geografis, konteks sosiokultural, konteks antropologis wilayah Nusantara ini, yang dulu pernah dikembangkan oleh Majapahit, dikembangkan oleh Sriwijaya, kan, juga oleh Demak, kan, yang menjadi salah satu the World Empire, kan, salah satu kaisaran global, kan, dan juga datang Belanda yang melahirkan konsep Hindia Belanda yang menjadi republik saat ini. Ini menarik karena orang dulu sempat juga berdiri dengan Islam Nusantara. Gitu. Jadi kadang itu masih ada perdebatan beberapa, apa sih Islam Nusantara? Kita tanyakan ke beliau aja karena ini ada Nusantara. Jadi Islam Nusantara dan Aswaja Nusantara itu nama lainnya saja. Sebenarnya substansinya sama. Jadi Islam Nusantara itu menegaskan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu disebut sebagai Islam Nusantara. Itu sama dengan misalnya Islam di Timur Tengah, itu disebut dengan Islam Timur Tengah. Ada yang ada di Eropa, misalnya itu Islam Eropa. Ada yang di Amerika, Islam Amerika. Jadi dalam konteks itu ada 2 konsep. Pertama konsep al-khair itu kebenaran universal, itu melampaui lokalitas, kan? Tapi juga ada al-urf, al-ma'ruf,
Itu lokalitas. Nah, setiap Islam yang dipraktikkan itu pasti terkait dengan al-urf atau al-ma'ruf. Nah, Islam Nusantara itu ada aspek universal, tapi ada aspek yang lokal. Yang bisa diduplikasi, ada yang tidak bisa diduplikasi. Karena itu khas Islam Nusantara. Oke. Jadi, maksudnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tentang apa ini kok Islam Nusantara aliran bukan aliran baru, enggak. Itu fenomena sosiologis, fenomena historis, antropologis, kan juga teologis, kan bisa jadi teologis tapi bukan substansinya, tapi menggunakan konsep-konsep lokal dan bahasa-bahasa lokal, seperti misalnya sholat, kan menggunakan kata sembahyang, sama. Itu. Oke. Lalu misalkan Islam Nusantara ini kan sebenarnya menurut saya beberapa udah banyak dibahas juga. Mestinya itu saat ini loh. Kalau orang sudah ngikuti nggak jadi masalah lah. Nah, kembali ke soal Melangi sebagai saat ini ya salah satu pusat pendidikan pesantren lah. Khususnya di Jogja kan ada, sekarang ini banyak pondok ya. Melangi menjadi salah satu barometer lah. Selain yang lain kan ada, tapi bagaimana Melangi saat ini menjawab tantangan pendidikan, isu pendidikan ke depan? Karena orang kan saat ini melihat peran pondok pesantren menjawab tantangan zaman, lalu bagaimana adaptasi soal isu-isu pendidikan lain, atau itu tadi menjawab tantangan zaman ini seperti apa? Apakah ada pergeseran soal substansi pendidikan itu, atau ada adaptasi seperti apa kira-kira? Ya, pertama begini, jadi yang khas dari Melangi kan, dan mungkin kekuatan Melangi ada integrasi sosialnya. Jadi integrasi antara masyarakat dan pesantren itu cukup kuat, dan menyatu, tidak bisa dipisahkan antara pesantren Melangi dan masyarakat Melangi. Dan sampai sekarang misalnya orang Melangi asli, kan, yang mondok itu lebih dari 100, yang menempuh pendidikan pesantren itu lebih dari 100 orang, kan? Dan misalnya para khufat yang asli Melangi itu lebih dari 50 orang. Para apa? Khufat itu penghafal Al-Quran. Itu orang lokal loh ya. Nah, itu salah satu kekuatan Melangi, sehingga saya optimistik kan pesantren Melangi itu akan terus bisa dipertahankan dengan akar sosial yang sangat kuat. Nah, yang kedua, adaptasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan pesantren dengan pendidikan formal. Nah, maka banyak pesantren yang juga mengadopsi misalnya sekolah-sekolah formal, ada MTS, ada MA, ada SMP, ada SMA. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pondok pesantren sehingga mampu menjawab tantangan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Juga kemudian yang dilakukan juga saya lihat adalah mengembangkan kemandirian pesantren, terutama ekonomi. Ini yang banyak sekarang sedang proses dilakukan oleh banyak pesantren. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin pesantren menjadi salah satu kekuatan yang bisa menjawab tantangan zaman. Di luar isu tadi, dalam konteks ekonomi dan lain, Melangi juga dalam konteks ini Aswaja Nusantara ya, yang saya baca itu juga punya konsep terbuka soal isu-isu toleransi macam-macam, karena beberapa menjadi rujukan beberapa mahasiswa dari luar negeri atau mahasiswa yang pengen belajar isu-isu toleransi juga dalam konteks pendekatan yang Islam lah ininya. Itu gimana itu? Jadi gini, teologi kami itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Jangankan manusia, hewan pun harus merasakan rahmat dari Islam itu sendiri. Dunia fisik, dunia biologis, dunia mati juga, benda-benda mati, itu juga bagian dari yang harusnya mendapatkan
rahmatan alamin tadi kan, maka mestinya pesantren itu bukan hanya tidak menciptakan rasa ketidakamanan, tapi mesti harus menciptakan rasa nyaman bagi siapapun termasuk non muslim. Karena itu kami sangat terbuka terhadap dialog atau dialog atau dialog antar iman, antar agama kan. Itu sangat terbuka sekali. Jadi dari internal sendiri kita harus mampu membuktikan bahwa Islam itu betul-betul rahmatan alamin, atau pesantren itu rahmatan alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam, kan? Bagi siapapun termasuk yang non muslim. Jadi tidak dalam konteks yang eksklusif dalam arti membatasi dialog, tidak. interaksi gitu. Kami menerima dialog dari kubu manapun, dari aliran apapun, dari agama apapun. Sampai yang ateis pun kita siap untuk berdialog. Karena dulu sempat rame waktu ada, kalau teman-teman ngikuti berita waktu itu ada kasus yang pelari yang itu kan sebut di ininya Melangi, padahal itu, katanya tidak itu. Mungkin sedikit bisa cerita itu karena menjadi sempat wah ini kok Melangi nggak toleran gitu ya, sempat terucap atau tertulis seperti itu. Itu salah paham saja. Kan saat itu kalau saya mau boleh cerita ya, ada satu ada orang itu menyelenggarakan semacam lari maraton lewat Melangi tanpa permisi. Ya kan kaget kan. Kemudian ada orang tua kaget, kemudian katanya ngelok gitu. Nah, dianggap itu tidak intoleran, ya salah. Itu terlalu dini menyimpulkan hal semacam itu kan. Kami itu menerima para calon agamawan dari agama lain dan tulifin di sini berkali-kali kan. Kalau hanya semacam itu kan, itu aja yang pelari itu kan agamanya juga Islam. Nah, bagaimana mungkin kita tolak atau itu jadi problem kalau misalnya bahkan non muslim aja sering berkunjung ke sini. Itu terjawab ya. Iya, terjawab. Karena dulu juga sempat ditulis di Kompas kalau gitu adanya. Meneruskan dialog atau diskusi soal Melangi ini. Kan beberapa kegiatan Kang Tauhid ini kan tidak hanya di pondok ya. Pondok ini kalau tadi dibilang sebenarnya termasuk baru karena pasca erupsi Merapi gitu. Sebelumnya kan aktif di banyak organisasi gitu. Tradisi aktif di banyak organisasi itu apa? Karena memang tadi itu secara kultural ya memang basisnya gerakan atau gimana? Karena di PMI di banyak organisasi, kuliahnya dulu sempat di dulu Yayan ya, masih Yayan double. Lalu di Filsafat UGM gitu. Saya nggak tahu Yayannya lulus apa enggak. Kalau Filsafat UGM-nya lulus saya. Gitu. Gimana? Jadi sebenarnya saya aktif di PMI sama IPNU. PMI. Dua-duanya di kaderisasi. Kan? Jadi ekosistem pendidikan yang ada di Melangi itu terbawa. Sehingga ketika aktif di organisasi pun itu banyak aktif di kaderisasi. Meskipun saya pernah jadi ketua PMI UGM, PMI Sleman, tapi lebih banyak di kaderisasi. Nah, itu juga nggak lepas dari konteks spirit perjuangan yang ada di Melangi tadi. Dan itu mungkin juga terbawa ketika mendirikan pesantren. Jadi salah satu impiannya itu menjadikan pesantren sebagai mengembalikan kembali pesantren sebagai agen transformasi sosial masyarakat. Lalu secara teknis kan aktif itu dulu malah itu kan nggak di bukan di pondok itu, tapi itu di gerakan yang mahasiswa waktu itu. Aktif di gerakan pelajar, gerakan mahasiswa itu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan dalam konteks gerakan kan sepertinya secara kultural sedikit beda gitu ya, secara kultural gitu. Konteks
gerakan itu mungkin apa ya, basis berpikir kritisnya apa itu kan agak kental ya, analisis kritis macam-macam itu. Dulu beliau tentor saya juga. Mentor. Mentornya. Ya, bahasa yang sering dipakai paradigm gitu, paradigma sosial macam-macam itu. Nah, apa itu, karena kayaknya sedikit berbeda gitu ininya, pendekatannya gitu. Teman-teman pondokan dulu kan banyak gitu ya, mereka sepertinya punya wah ini dunia yang sepertinya baru secara kultural gitu, di dunia pesantren sama yang di dunia universitas itu kira-kira. Sebenarnya epistemologinya sama, cuman ekspresi gerakannya saja yang beda. Kalau di pesantren itu didominasi oleh pengembangan sumber daya manusia, sumber daya santri, kan? Kemudian kalau di pergerakan itu lebih mungkin lebih beragam ya. Ada gerakan massa, ada advokasi, kan? Ada kajian, ada seminar. Nah, untuk di pesantren lebih banyak proses-proses pembelajaran. Ada sih advokasi, ada pemberdayaan masyarakat, bahkan juga pengembangan ekonomi, tapi itu lebih banyak dilakukan oleh pesantren yang sudah cukup kuat atau cukup besar. Nah, untuk pesantren kecil mungkin belum sampai ke arah itu. Sehingga lebih banyak fokus pada proses-proses pembelajaran yang transformatif. Kalau ini saat ini dunia pergerakan saat ini mungkin sedikit sudah kita nggak nyinggung di konteks Melangi ini lebih mungkin nasional ini dalam konteks gerakan entah gerakan massa atau gerakan masyarakat sipil gitu. Ini kan beragam ya. Mereka dari banyak latar belakang, entah dari pondokan, entah dari dalam tanda kutip golongan mungkin basis kiri kanan macam-macam lah gitu. Lalu sempat bertemu dalam suatu forum yang sama, kadang saling mendukung, kadang berbeda haluan. Itu gimana menanggapi isu itu dalam konteks nasional? Sebenarnya hampir kalangan pergerakan itu disatukan oleh satu nilai yang sama, yaitu justice. Nah, mereka baru berbeda ketika bicara soal fenomena ketidakadilan sosial atau social injustice itu seperti apa. Kemudian, tapi sebenarnya di social injustice itu banyak kesamaan juga. Baru berbeda ketika bicara soal akar-akar social injustice atau ketidakadilan sosial. Nah, itu melahirkan banyak ideologi, banyak konsep, bahkan juga ilmu sosial itu keragaman ilmu sosial itu bisa dikembalikan pada jawaban terhadap apa akar-akar ketidakadilan sosial. Kemudian nanti berimplikasi pada paradigma gerakannya. Kan? Tapi kalau sudah misalnya bicara soal ketidakadilan sosial itu biasanya dipertemukan. Misalnya soal pendidikan itu mestinya hak konstitusional warga negara. Ketika ada komersialisasi atau kemudian pendidikan itu mahal di luar jangkauan masyarakat, maka semua paradigma, semua aliran ideologi, semua aliran gerakan biasanya ketemu pada satu titik kepentingan bahwa pendidikan yang berkualitas itu mestinya bisa diakses oleh warga negara. Nah, itu sama. Punya ini ya, nafas yang sama untuk di isu-isu tertentu kan? Iya, ada common platform gitu, ada platform bersama gitu. Kalau ini dunia gerakan itu kan dengan latar belakang yang beragam itu tadi. Saat ini kan sedikit, saya nggak tahu apa sedikit apa banyak bergeser. Kalau dulu mungkin mengambil peran saling berhadapan, misalkan musuh bersama itu adalah pemerintah misalkan, kalau dulu boleh dikatakan demikian. Sekarang mungkin agak samar siapa yang dianggap musuh dalam konteks ini, tapi menjadi lebih
sebagai mitra di titik tertentu itu saling mempengaruhi, saling membutuhkan gitu ya. Boleh dikatakan mungkin seperti itu. Ininya sederhananya gitu. Makanya teman-teman dari organisasi gerakan ya saat ini konteksnya kerjasama, dulu mungkin sedikit lebih saling berhadapan, tapi saat ini pembacaan dari Kang Tauhid ini sebagai salah satu pegiat di dunia gerakan gitu. Melihat fenomena ini seperti apa? Apakah fenomena ini memang benar atau sebenarnya juga ada yang kurang tepat misalnya? Jadi begini, dulu ketika sebelum Orde Reformasi kan, itu yang dianggap menjadi akar masalah itu negara atau rezim, kan? Maka muncul misalnya otoritarianisme urba atau totalitarianisme urba, gitu kan? Itu menjadi musuh bersama. Nah, jadi negara menjadi musuh bersama elemen-elemen masyarakat sipil. Tapi ketika kemudian ada reformasi, itu terjadi proses liberalisasi politik. Nah, liberalisasi politik itu sampai kemudian kita lihat ada penghapusan 5 paket undang-undang politik. Itu sehingga sistem politik di Indonesia bukan hanya 3 partai itu, tapi multi partai. Nah, ketika terjadi liberalisasi politik, kemudian muncul banyak partai politik, ini memungkinkan masyarakat sipil berpartisipasi dalam konteks pemerintah tersebut. Nah, sehingga ini mengaburkan lagi ketika misalnya negara itu mengalami proses katakanlah internal diga itu, ini juga punya akar di masyarakat sipil, kan? Sehingga tidak lagi orang-orang itu masyarakat kabur ini yang bermain siapa, kan? Meskipun bisa diidentifikasi, kan? Tapi ada kira-kira begini. Jadi kalau dulu itu bisa dipisahkan antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik, sekarang itu masyarakat sipil juga punya akar di masyarakat politik juga punya akar di masyarakat sipil, kan? Jadi partai politik itu punya basis massa, punya organisasi massa yang berada di ranah masyarakat sipil, kan? Sehingga ketika misalnya kita mengkritisi rezim, kan, itu seolah-olah berhadapan juga dengan jaringan basis massa tersebut. Nah, ini yang perlu dijernihkan dalam konteks tata negara kita, kan? Logikanya itu ada legislatif, yudikatif, ada eksekutif, itu ada check and balances, kan? Ada saling mengimbangi, saling mengkritisi. Tapi sekarang sudah kacau semuanya, kan? Yang di eksekutif juga ada di yudikatif, yang di yudikatif juga ada di legislatif, kan? Sehingga perannya jadi kacau balau. Nah, ini adalah salah satu kekacauan sistem politik kita, sehingga logika trias politika itu sebenarnya tidak begitu jalan di dalam konteks Indonesia. Belum lagi ada kekuatan global, lemahnya masyarakat sipil yang sesungguhnya, sehingga proses reformasi itu yang terjadi bukan transformasi demokratis, tapi liberalisasi politik semata-mata. Yang terjadi adalah proses neoliberalisasi dalam konteks politik dan ekonomi, bukan transformasi politik yang sesungguhnya. Oke, saya kira itu menjadi tantangan besar kaum bergerakan, juga termasuk masyarakat pesantren. Oke, karena dalam konteks pelaku ya, itu kan teman-teman di gerakan itu saat ini juga sudah banyak kalau tadi nyebut partai politik, di partai politik banyak, mereka di eksekutif banyak, bahkan mungkin konteksnya malah di BUMN, banyak lah, menyebar gitu. Jadi konteks saat ini cenderung teman-teman yang dulunya aktif di gerakan juga saat ini aktif di dunia yang sebenarnya mungkin dulu saling berhadapan. Tapi orang menganggap ya nggak masalah saat ini, bagaimana orang bisa mempengaruhi, tinggal konteks mempengaruhinya pada siapa yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi, seberapa besar misalkan kayak gitu. Atau fenomena itu atau pendekatan yang dilakukan saat ini oleh teman-teman yang dulunya aktif di gerakan, gimana pendekatan seperti itu? Apakah
ya itu nggak masalah gitu untuk saat ini. Sebenarnya atau gimana? fenomena ini pernah terjadi dalam sejarah kita, kan? Ketika Orde Lama diruntuhkan oleh Orde Baru, saat itu muncul dua faksi, kan? Satu faksi yang paradigmanya itu ingin melanjutkan perjuangan jalanan ke perjuangan parlementarian. Itu nanti diwakili dulu oleh seperti Akbar Tanjung, kemudian beberapa eksponen 66 kan, atau kami yang saat itu, kemudian ada faksi yang ingin melanjutkan perjuangan di masyarakat sipil kan. Jadi masyarakat politik tetap harus diimbangi oleh masyarakat sipil kan, sehingga mereka menolak untuk masuk dalam kekuasaan. Arief Budiman termasuk dalam Suhoki juga masuk dalam kategori ini. Nah, itu juga terjadi di di era reformasi tahun 97-98, tapi yang masuk ke kekuasaan itu lebih banyak. Kan? Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa masyarakat sipil itu semakin lemah. Kan? Mestinya logika melanjutkan perjuangan dalam kekuasaan itu juga terjadi, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Kan? Banyak orang yang setelah masuk kekuasaan itu masuk dalam dinamika kekuasaan sehingga kesulitan untuk membangun kritisisme di dalam, atau teori melakukan perubahan dari dalam itu tidak sepenuhnya terjadi. Nah, sekarang itu dibutuhkan kembali kekuatan masyarakat sipil untuk memberikan kritik atau memberikan koreksi terhadap kekuasaan yang seringkali berjalan di luar kewenangannya. Istilahnya gerakan-gerakan sipil gitu, itu sebenarnya ya masih dibutuhkan dalam sangat dibutuhkan. Nah, konteksnya mungkin saat ini tidak dalam positioning yang saling berhadapan-hadapan ya, tapi bermitra. Kalau kita lihat fenomenanya itu gimana? Ini maka butuh formulasi yang lebih radikal ya, kan? lebih dalam lagi untuk untuk mempraktekkan untuk menembus berbagai kebutuhan gerakan saat ini, kan? Jadi sebenarnya yang dibutuhkan mungkin tidak satu paradigma, kan? Tapi multi itu maksudnya gini, kadang bermitra, kadang kritis. Jadi kalau memang ini substantif, maka harus didukung, kan? Masyarakat sipil harus bermitra. Tapi kalau sudah di luar kewenangan kekuasaan, maka masyarakat sipil harus mengambil sikap yang tegas untuk mengkritisi hal tersebut. Mungkin sedikit sebagai contoh ya, kenapa saya menanyakan itu, karena dalam konteks misalnya di isu gerakan perempuan, isu gender dalam konteks bermitra ini sangat bermanfaat. Gitu, kelihatan karena misalnya ada gender mainstream ya, mau gimana kalau nggak kita mempengaruhi juga dalam konteks sebagai mitra itu. Karena mereka yang punya otoritas, SDM, dana, macam-macam ya, perubahannya bahwa itu mungkin masih banyak kelemahan di sana sini, tapi ya masuk nggak diambil posisi itu gitu. Gimana? Ya, partnership penting untuk diambil. Nah, tapi khusus untuk konteks gender itu perlu mitra itu kemitraan itu baru efektif kalau ketika tidak menyangkut kepentingan strategis. Kan? Jadi misalnya adopsi 30% itu kan nggak mengganggu karena sistem secara keseluruhan. Tapi kalau sudah nanti menyangkut sistem, misalnya undang-undang PRT yang di situ mayoritas itu perempuan, dan itu mengganggu kekuasaan, itu berat sekali memperjuangkan undang-undang PRT tersebut. Sampai saat ini pun belum goal. Nah, ini mestinya harus dibaca juga dalam perspektif gender. Ya, ini ketika kepentingan gender itu bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan strategis, maka resistensinya jadi kuat. Dan di situ susah sekali. Sampai sekarang belum clear. Karena sebenarnya menjawab banyak isu ya. Tapi ini kita sudah hampir 1 jam ini kan. Kita akan tutup
ini udah 1 jam bahkan. Oke, sebagai penutup sebagai penutup soal apa yang pesan-pesan atau penutup apa yang mungkin bisa disampaikan dalam konteks apapun lah ingin disampaikan, karena kita bicaranya memang tadi dunia pendidikan di pondok sampai isu-isu gerakan dan kebangsaan. Jadi dimanapun kita sebenarnya punya tanggung jawab sosial yang sama, kan? Cuman bentuknya aja berbeda-beda. Yang di dunia pendidikan punya tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan yang humanis, yang transformatif, yang berada di sektor politik atau menjadi masyarakat politik, itu punya tanggung jawab untuk memproduksi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, kepentingan bersama. Dan yang dalam konteks keagamaan itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan agama yang toleran dan transformatif. Dan yang bahkan misalnya katakanlah di sektor-sektor informal itu juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan masyarakat sipil di wilayah masing-masing. Jadi sebenarnya siapapun kita itu punya tanggung jawab yang sama, kan, untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kiai Mustafid, Gus Tafid, Kang Tafid. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu, karena udah lama janjian dan ini kesempatan yang baru bisa saat ini maksudnya. Oke, gitu nggih. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.